saya dari kelas 12 IPA 3 akan menyampaikan pidato dengan judul Giat Belajar Saat Pandemi Meninggi. Semoga pidato saya ini mampu memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran bahasa Indonesia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selaku Ibu Kepala Sekolah SMA N7 Malang, Dr. Andes Herlina Wahyuni yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Pengajar, staf SMA N7 Malang, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyampaikan pidato ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Giat Belajar di Masa Pandemi. Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak akan bisa kita lupakan sebagai warga negara Indonesia. Tahun yang seharusnya dilimpahkan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan malah menjadi sebuah bencana kehidupan seluruh umat manusia. Bagaimana tidak, virus yang bernama Corona mulai memasuki wilayah Indonesia pada bulan Maret. Memang benar, Indonesia mampu bertahan saat semua negara di luar sana mulai terjangkit dan terinfeksi oleh virus Corona ini. Namun, pada bulan Maret 2020, Indonesia mulai terinfeksi. Berawal dari sebuah kota besar di Indonesia, Jakarta adalah kota pertama di Indonesia yang mulai terinfeksi oleh virus Corona, lalu merembet ke kota lainnya di Indonesia. Berbagai kebijakan langsung pemerintah buat untuk menghentikan laju penyebaran virus yang sangat cepat ini. Namun masyarakat Indonesia kurang memperdulikan anjuran pemerintah ini, terutama di kalangan remaja. Orang tua yang sudah lepas kontrol dan hanya sekedar mengingatkan saja, tidak mampu untuk menahan dan mencegah anak mereka dari budaya nongkrong, terutama di warung atau kafe-kafe. Perlu kita sadari bahwa virus corona ini tidak bisa dianggap remeh. Semua sektor negara lumpuh dan banyak sekali masyarakat yang dirugikan. Tidak hanya dunia ekonomi saja yang berdampak sangat buruk. Dunia pendidikan adalah sektor yang ikut melemah juga akibat virus corona ini. Sektor pendidikan berupaya keras agar anak-anak bangsa tetap mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga terputuskan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Awalnya banyak masyarakat di luar sana yang mengeluh dengan proses belajar mengajar ini, terutama bagi orang tua siswa yang anaknya masih taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Mereka menganggap bahwa hal ini menyulitkan dan menambah beban pekerjaan mereka. Namun semakin kesini, masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa pendidikan harus tetap dilakukan. Lain halnya dengan para siswa yang duduk di bangku SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Para orang tua tidak mungkin disibukkan dengan tugas-tugas bejibun mereka. Para orang tua hanya mampu memberikan fasilitas yang baik dan selalu mensupport mereka. Para orang tua hendaknya memiliki komunikasi yang baik dengan anaknya, karena hubungan komunikasi yang baik membuat anak selalu terbuka kepada orang tua itu tersebut. Bagi siswa yang duduk di kelas 9 dan kelas 12, pasti sangat membutuhkan peran dan dukungan orang tua, karena tugas dan ujian mereka tidak menunggu lama, sehingga mau tidak mau mereka harus giat belajar agar tidak mempengaruhi nilai mereka. Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan diri mereka ke perguruan tinggi. Tentu saja jalur SNMPTN menjadi incaran dan harapan semua siswa. Namun, mendapat kuota jalur SNMPTN bukan hal yang mudah dan hanya membalikkan telapak tangan saja. Jalur SNMPTN hanya untuk siswa yang benar-benar memiliki nilai yang selalu stabil di dalam rapotnya. Sedangkan siswa kelas 12 yang tidak lolos jalur SNMPTN mampu menggunakan jalur SBMPTN dan mandiri. Jalur SBMPTN kerap disebut jalur tes karena memang harus melalui serangkaian tes terhadap jurusan apa yang akan diambil ke depannya. Oleh karena itu, siswa yang memiliki jalur SBMPTN harus belajar ekstra dan harus giat untuk mempelajari materi-materi yang akan diujikan. Giat belajar tidak hanya dari materi-materi sekolah saja,
Namun banyak sekali tryout online yang menyediakan sarana belajar yang gratis serta dilengkapi dengan pembahasan, sehingga tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Untuk siswa sendiri, selalu giat belajar agar mendapatkan masa depan yang cerah. Karena suatu saat nanti, orang tua kita akan meninggal dan kita yang harus terus berjalan untuk meniti kehidupan ini, untuk mencari sesuap nasi agar kita bisa terus bertahan hidup. Untuk anak muda di luar sana, jangan terlena atas kata meminta dan diberi, karena suatu saat nanti kita akan mengerti arti kata susahnya mencari. Sekian pidato yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf bila saya memiliki salah kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.